Salve. Saudara-saudariku umat Katolik. Menanggapi Edis TV yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis, 3 pendeta Protestan terkemuka yaitu Pendeta Ezra Soru, Pendeta MYM, dan Pendeta Deki Ngadas walaupun berada di dalam denominasi Protestan yang sama yaitu Calvinis, menyajikan narasi teologis yang berbeda tentang penyaliban Kristus. Dan parahnya, penafsiran pribadi mereka masing-masing memiliki masalah logis, metafisik, dan pastoral yang mendasar. Perbedaan mencolok ini secara langsung menyoroti bahaya perpecahan doktrinal dalam teologi yang tidak memiliki otoritas mengajar terpusat. Mari kita lihat satu persatu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Pertama, tafsiran dualistik Pendeta Ezra Soru, koalisi ilahi dan iblis, mengklaim bahwa baik Allah maupun iblis berada di balik penyaliban, memposisikan adanya semacam koalisi antara kehendak ilahi dan kehendak setan yang bertemu di salib. Tafsiran ini menimbulkan dualis yang berbahaya, karena secara metafisik menyamakan Allah dan iblis sebagai arsitek kosmik yang setara. Hal ini secara serius merusak kedaulatan, kemahakuasaan, dan kemurnian Allah. Kesalahan metafisik utama di sini adalah memberikan realitas ontologis pada kejahatan sebagai substansi, sesuatu yang ada, alih-alih memahami kejahatan sebagai privatio boni, sebuah privasi atau ketiadaan kebaikan. Menurut teologi Katolik, seperti yang diajarkan oleh Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas, Allah adalah sebab utama, atau causa prima, yang menghendaki keselamatan, sementara iblis dan dosa adalah sebab instrumental sekunder yang diizinkan tetapi tidak dikehendaki oleh Allah. Kegagalan pastoral dari pandangan dualistik ini adalah membingungkan umat beriman sehingga berpikir bahwa Allah dan iblis adalah mitra, atau bahwa salib hanyalah kecelakaan demonis, yang jelas bertentangan dengan penegasan kitab suci tentang pengorbanan Kristus yang rela. Lihat Yohanes 10 ayat 18. Kedua, tafsiran reduksionis Pendeta MYM, iblis sebagai kartun penjahat, menyajikan tafsiran yang cenderung reduksionis, berargumen bahwa iblis sepenuhnya menentang salib. Ia merujuk pada teguran Yesus kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 23 untuk mendukung sikap iblis yang anti-salib. Pandangan ini mengabaikan sifat jahat yang kompleks dan multifaset, melukiskan iblis sebagai kartun penjahat satu dimensi yang hanya mampu membuat kesalahan strategis. Lebih jauh lagi, pandangan ini cenderung mereduksi agen-agen manusia yang terlibat, seperti Yudas, para pemimpin Sanhedrin, dan Pilatus, menjadi sekadar alat atau boneka iblis, sehingga menanggalkan mereka dari tanggung jawab moral yang sesungguhnya. Reduksionisme yang simplistis ini bertentangan dengan nuansa alkitabiah dan metafisik, di mana kejahatan berwujud dalam kebencian, godaan, pengkhianatan, dan kebohongan. Kekhawatiran pastoral utama di sini adalah bahwa gagasan manusia hanya digunakan akan mengikis doktrin kehendak bebas dan pertanggungjawaban pribadi, yang merupakan dasar pertobatan sejati. Ketiga, tafsiran deterministik Pendeta Deki Ngadas, Tuhan adalah Master of Puppets atau dalang ilahi. Pendeta Deki Ngadas mengambil pendekatan yang lebih deterministik, menggambarkan Allah sebagai sutradara absolut yang menetapkan semua peristiwa dan tindakan manusia, termasuk pengkhianatan dan penyaliban. Dalam pandangan ini, Yudas, para imam Sanhedrin, dan Pilatus hanyalah instrumen yang memainkan lakon yang sudah diskenariokan secara ilahi. Pandangan ini menimbulkan masalah fatalisme dan nihilisme moral. Jika segala sesuatu telah ditakdirkan, kebebasan dan tanggung jawab manusia akan lenyap. Pandangan ini mendekati doktrin predestinasi ganda Calvinis, yang secara teologis bermasalah dan merusak secara pastoral. Konsekuensinya termasuk hilangnya insentif untuk pertobatan yang tulus, fatalisme pasif di antara orang percaya, dan citra Allah yang terdistorsi seolah-olah Ia adalah penulis dosa. Teologi Katolik mempertahankan perbedaan krusial antara voluntas ordinata, atau kehendak positif Allah untuk keselamatan, dan voluntas permisiva, atau kehendak permisif Allah yang memungkinkan dosa terjadi tanpa menyebabkannya.
sehingga menjaga kesucian Allah sekaligus melestarikan kebebasan moral manusia. Perbedaan tajam di kalangan para pendeta Protestan ini, seperti yang diwakili oleh pendeta Ezra Soru, pendeta MYM, dan pendeta Deki Ngadas, menunjukkan adanya keretakan fundamental dalam pemahaman teologis mereka tentang penyaliban Kristus. Setiap interpretasi menghadapi masalah logis, metafisik, dan pastoral yang signifikan, menegaskan pentingnya otoritas gerejawi yang terpusat untuk menjaga kemurnian doktrin. Tafsiran pendeta Ezra Soru terkait dualisme itu berbahaya. Pendeta Ezra Soru berpendapat bahwa penyaliban adalah rencana bersama antara Allah dan iblis, sebuah ide yang secara logis memperkenalkan dualisme yang berbahaya. Kesalahan mendasar di sini adalah menempatkan Allah dan iblis sebagai kekuatan kosmik yang setara yang dapat berkolaborasi, sehingga secara langsung merusak kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Secara metafisik, pandangan ini keliru karena memberikan substansi ontologis pada kejahatan. Kejahatan diperlakukan sebagai entitas positif yang setara dengan kebaikan, padahal ajaran Katolik memahami kejahatan sebagai privatio boni, yaitu ketiadaan atau penyimpangan dari kebaikan yang seharusnya ada. Secara pastoral, pandangan ini berisiko membingungkan umat beriman, membuat mereka meragukan kedaulatan Allah dan kasih-Nya, serta salah memahami pengorbanan Kristus sebagai kecelakaan yang ditunggangi iblis. Selanjutnya tafsiran pendeta MYM yaitu reduksionisme, terlalu menyederhanakan. Pendeta MYM menginterpretasikan iblis sebagai pihak yang sepenuhnya menentang salib, menggambarkan iblis sebagai penjahat kartun sederhana yang tidak mampu melihat atau merencanakan secara kompleks. Interpretasi reduksionis ini secara signifikan menyederhanakan sifat dan kompleksitas kejahatan yang sebenarnya jauh lebih mendalam. Lebih jauh lagi, pandangan ini cenderung menggambarkan agen-agen manusia yang terlibat, seperti Yudas atau para pemimpin Yahudi, sebagai alat pasif atau sekadar instrumen iblis. Secara pastoral, hal ini sangat berbahaya karena mengikis doktrin kehendak bebas dan tanggung jawab moral pribadi, membuat umat beriman merasa mereka hanyalah pion yang digerakkan, sehingga melemahkan dorongan untuk pertobatan dan akuntabilitas sejati atas dosa-dosa mereka. Selanjutnya, tafsiran pendeta Deki Ngadas yaitu fatalisme deterministik membuat manusia putus asa. Pendeta Deki Ngadas mengambil pendekatan yang deterministik, memposisikan Allah sebagai dalang absolut yang telah menentukan setiap detail penyaliban, dengan iblis dan manusia bertindak sebagai boneka atau instrumen yang terprogram. Meskipun pandangan ini secara logis tampak koheren, namun secara teologis ia mengancam kehendak bebas manusia dan memunculkan masalah fatalisme. Jika segala sesuatu telah ditakdirkan, maka tanggung jawab moral menjadi tidak ada artinya dan dapat mengarah pada nihilisme. Yang paling serius, pandangan ini berisiko membuat Allah seolah-olah menjadi penulis dosa dan kejahatan. Secara pastoral, konsekuensi pandangan ini dapat menyebabkan umat menjadi pasif atau putus asa atas dosa mereka, karena mereka menganggap tindakan mereka sudah takdir ilahi, bukan pilihan bebas yang bisa dipertobatkan. Menanggapi kebingungan dan kontradiksi di antara tafsiran bebas ketiga pendeta Protestan ini, Gereja Katolik menawarkan kerangka teologis dan metafisik yang koheren untuk memahami penyaliban. Sintesis Katolik ini secara efektif menyelesaikan bahaya dualisme, reduksionisme, dan determinisme yang ditemukan dalam polemik Protestan. Gereja secara tegas membedakan peran Allah sebagai kausa prima, atau sebab utama, yang secara kekal menghendaki keselamatan umat manusia melalui salib dan kebangkitan Kristus, dari peran iblis dan manusia yang hanyalah kausa instrumentalis, atau sebab instrumental sekunder. Peran sekunder ini memungkinkan manusia dan iblis bertindak jahat secara bebas, tetapi selalu berada dalam batas-batas kehendak permisif Allah. Pemisahan ini menjaga kedaulatan Allah tanpa menjadikannya penyebab dosa. Fondasi metafisik yang kuat ini memungkinkan teologi Katolik untuk memahami kejahatan sebagai privatio boni, sebuah kekurangan atau ketiadaan kebaikan yang seharusnya ada, bukan sebagai entitas independen atau arsitek kosmik yang setara dengan Allah. Selain itu, Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa penyaliban tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan. Keduanya membentuk satu kesatuan yang disebut misteri Paskah. Misteri Paskah inilah yang merupakan jantung iman Kristen, yang secara definitif menegaskan kemenangan Allah atas dosa, iblis, dan maut, menghilangkan segala gagasan bahwa salib adalah akhir yang tragis atau kegagalan ilahi. Dalam pandangan Katolik, kehendak bebas manusia, tanggung jawab moral, dan providensi ilahi, hidup berdampingan dalam sebuah misteri yang mendalam, menolak pemahaman fatalistik atau skenario yang sepenuhnya didikte. Kristus menderita dan mati bukan dalam skrip teater yang hampa, melainkan dalam tindakan kasih dan kebebasan historis yang nyata. Dengan demikian, ajaran Katolik menolak kecenderungan Protestan yang ekstrim,
menolak dualisme yang menyamakan Allah dan iblis, seperti tafsiran Pendeta Ezra Soru, menolak reduksionisme yang menyederhanakan kejahatan dan mengikis kehendak bebas manusia, seperti tafsiran Pendeta MYM, dan menolak determinisme yang membuat Allah menjadi penyebab dosa, seperti tafsiran Pendeta D. Kingadas. Sebaliknya, gereja menyajikan teologi yang seimbang, kokoh secara metafisik, dan sensitif secara pastoral, di mana salib berdiri sebagai bukti tertinggi dari kasih Allah. Sungguh ironis dan menyedihkan menyaksikan polemik yang terus berlanjut di kalangan para pendeta Protestan, bahkan mengenai isu-isu teologi sepenting penyaliban Kristus. Polemik yang berulang kali diekspos di ruang publik, seperti yang kita lihat dalam perdebatan Edis TV versus Pak Bom Bom, menunjukkan sebuah kerapuhan struktural dan kurangnya otoritas mengajar yang terpusat dalam komunitas-komunitas Protestan. Perpecahan pendapat yang drastis mengenai doktrin inti, apakah salib itu rencana Allah atau rencana iblis, menelanjangi ketidakmampuan mereka untuk menyajikan sebuah suara yang satu dan utuh mengenai kebenaran ilahi. Sikap yang saling bertentangan dan kritik antar teolog atau antar pendeta ini menjadi kontras yang mencolok jika dibandingkan dengan Gereja Katolik. Gereja Katolik, yang didirikan di atas Petrus Sang Batu Karang, senantiasa berpegang teguh pada satu suara dan satu ajaran yang tidak berubah mengenai kebenaran inti iman. Kesatuan ini dijamin oleh magisterium gereja, yaitu otoritas mengajar yang diberikan kepada para uskup dalam persekutuan dengan penerus Rasul Petrus. Magisterium berfungsi sebagai penafsir kitab suci dan tradisi yang otentik dan hidup, memastikan bahwa umat beriman di seluruh dunia menerima pemahaman yang sama dan benar. Perpecahan yang terjadi ini sesungguhnya adalah teguran pedas bagi penafsiran sola scriptura, atau hanya kitab suci, yang terlalu individual dan bebas. Ketika setiap individu atau kelompok merasa berhak menafsirkan kitab suci tanpa mengikatkan diri pada otoritas historis dan apostolik yang stabil, hasilnya adalah fragmentasi teologis yang tak terhindarkan. Secara historis, prinsip ini telah terbukti melahirkan ribuan denominasi yang berbeda pendapat, bahkan mengenai ajaran yang paling fundamental sekalipun, sehingga melemahkan kredibilitas kesaksian Kristiani di hadapan dunia. Kebenaran ilahi, yang diwahyukan oleh Kristus, bukanlah sebuah materi pelajaran untuk diperdebatkan secara acak atau dimiliki secara pribadi oleh para ahli tafsir independen. Sebaliknya, kebenaran itu adalah sebuah warisan suci, atau deposits of faith, yang dipercayakan kepada gereja untuk dilestarikan, dijelaskan, dan diajarkan dengan kesatuan, kesucian, dan apostolisitas yang terjamin. Oleh karena itu, Gereja Katolik tetap berpegang teguh pada peran magisterium sebagai tiang penopang kebenaran, memastikan bahwa misteri agung salib Kristus dipahami dengan benar sebagai puncak rencana keselamatan Allah Tritunggal, yang mematahkan kuasa iblis melalui ketaatan dan kasih-Nya. Sikap saling bertentangan dan kritik terbuka yang terjadi di antara para pendeta Protestan menciptakan kontras yang mencolok ketika dibandingkan dengan Gereja Katolik. Sementara perdebatan Protestan seringkali berkisar pada fondasi teologis yang seharusnya sudah mapan, Gereja Katolik berdiri teguh sebagai tiang penopang kebenaran, senantiasa memegang teguh pada satu suara dan satu ajaran yang tidak berubah mengenai kebenaran inti iman, terlepas dari perbedaan budaya dan zaman. Fondasi dari kesatuan Katolik ini adalah magisterium gereja. Magisterium bukanlah penafsiran pribadi yang bersifat acak, melainkan otoritas mengajar yang hidup dan resmi yang diberikan oleh Kristus kepada para rasul dan kini dipegang oleh para uskup dalam persekutuan dengan penerus Rasul Petrus, yaitu Paus. Otoritas ilahi ini menjamin bahwa iman yang diwariskan dari para rasul, atau tradisi apostolik, dijaga dari kesalahan dan distorsi. Peran utama magisterium adalah untuk bertindak sebagai penafsir otentik dan hidup dari dua sumber wahyu ilahi, kitab suci dan tradisi suci. Otoritas ini tidak lebih tinggi dari firman Allah, tetapi bertindak sebagai pelayan yang setia untuk melestarikan dan menjelaskan maknanya dengan benar. Dalam menghadapi polemik atau pertanyaan teologis yang kompleks, magisteriumlah yang mengeluarkan keputusan yang mengikat, memastikan umat Katolik memiliki pedoman yang jelas dan doktrin yang seragam. Hasilnya, kesatuan yang dicapai oleh Gereja Katolik melampaui batas-batas negara dan generasi. Magisterium memastikan bahwa umat beriman di seluruh dunia, dari Jakarta hingga Roma, dari masa lampau hingga sekarang, menerima pemahaman yang sama dan benar mengenai misteri iman, seperti hakikat penyaliban. Inilah ciri khas apostolisitas yang menghilangkan kebingungan dan perpecahan, dan menegaskan klaim Gereja Katolik sebagai penjaga sah warisan Kristus. Perpecahan teologis yang disaksikan dalam polemik ini, seperti perdebatan apakah penyaliban Yesus adalah rencana Allah atau iblis, sesungguhnya adalah teguran pedas bagi penafsiran sola scriptura yang terlalu individualistis dan tidak terkontrol. Doktrin ini, ketika diterapkan tanpa kerangka acuan otoritas yang terstruktur, secara inheren mengundang anarki hermeneutik.
Kebenaran ilahi seolah-olah diturunkan dari warisan komunal yang suci menjadi bahan interpretasi pribadi, yang rentan terhadap subjektivitas dan pemikiran ad hoc setiap orang yang memegang Alkitab. Masalah fundamental muncul ketika setiap individu, atau bahkan setiap kelompok, merasa memiliki hak penuh dan ilham yang bebas untuk menafsirkan teks suci. Mereka menolak untuk mengikatkan diri pada otoritas historis dan apostolik yang stabil, yang telah menjaga dan menafsirkan kitab suci selama 2 milenium. Tindakan ini, yaitu melepaskan diri dari tradisi suci gereja dan magisterium, secara logis dan praktis menghasilkan fragmentasi teologis yang tak terhindarkan. Tanpa wasit yang diakui secara ilahi, tidak ada cara untuk secara definitif menyelesaikan perselisihan doktrinal, bahkan pada pertanyaan yang mendasar. Secara historis, prinsip penafsiran bebas ini telah terbukti sangat merusak persatuan gereja. Sejak reformasi, prinsip sola scriptura telah menjadi mesin yang terus-menerus melahirkan ribuan denominasi yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak hanya sebatas ritual atau gaya ibadah, melainkan seringkali menyentuh ajaran yang paling fundamental sekalipun, termasuk sakramen, keselamatan, hingga hakikat Kristus dan karya penebusannya, seperti yang terlihat dalam polemik saat ini. Konsekuensi dari fragmentasi yang masif dan tiada akhir ini adalah melemahnya kredibilitas kesaksian Kristiani di hadapan dunia. Bagaimana mungkin kekristenan mengklaim memiliki kebenaran yang absolut jika para pemuka agamanya sendiri tidak dapat sepakat mengenai peristiwa sentral dalam iman, yaitu wafat Kristus? Perpecahan ini memberikan alasan bagi para skeptis dan mereduksi pesan Injil menjadi serangkaian pendapat manusia yang saling bertentangan, padahal Kristus sendiri berdoa agar para pengikutnya menjadi satu, supaya dunia percaya. Lihat Yohanes 17 ayat 21. Kesatuan Katolik, yang dipimpin oleh magisterium, adalah jawaban yang disajikan gereja untuk memenuhi doa Kristus itu. Kebenaran ilahi, yang secara penuh diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia, bukanlah sekadar materi pelajaran akademis yang bisa diperdebatkan secara acak, ataupun hipotesis filosofis yang dapat ditafsirkan oleh setiap orang yang ahli secara independen. Sikap ini mereduksi pewahyuan Allah yang Maha Kuasa menjadi opini manusia yang setara dan mudah dibantah. Sebaliknya, kebenaran tersebut adalah pewahyuan Allah yang otoritatif, menuntut penyerahan akal budi dan iman, dan tidak boleh diserahkan pada fluktuasi penafsiran subjektif. Sebaliknya, kebenaran ilahi harus dipahami sebagai warisan iman atau depositum fidei yang suci. Warisan ini, yang mencakup kitab suci dan tradisi suci, secara eksklusif telah dipercayakan oleh Kristus kepada gerejanya untuk dijaga. Oleh karena itu, tugas melestarikan, menjelaskan, dan mengajarkannya tidak dapat diambil alih oleh individu-individu di luar persekutuan apostolik. Warisan ini harus senantiasa dijaga dan diajarkan dengan 4 ciri khas gereja yang tak terpisahkan: kesatuan, atau satu iman, kesucian, atau sumbernya ilahi, katolisitas, atau universal, dan apostolisitas, atau berasal dari para rasul. Justru karena alasan ini, Gereja Katolik tetap berpegang teguh pada peran magisterium sebagai tiang penopang dan penafsir kebenaran yang tidak dapat salah. Otoritas mengajar ini memastikan integritas warisan iman. Dengan magisterium, gereja menawarkan kepada dunia satu pandangan yang koheren dan berakar dalam tradisi, berbeda dengan kekacauan teologis yang terjadi akibat perpecahan. Ini adalah mekanisme yang menjamin bahwa janji Kristus, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Terpenuhi secara kasat mata. Melalui jaminan inilah, misteri agung salib Kristus dipahami dengan benar sebagai puncak rencana keselamatan Allah Tritunggal, dan bukan sebagai kolaborasi yang setara dengan kejahatan iblis. Magisterium menegaskan bahwa penyaliban adalah tindakan ketaatan dan kasih sempurna dari Putra Allah yang secara bebas menyerahkan dirinya, sehingga mematahkan kuasa iblis dan maut untuk selama-lamanya. Inilah doktrin inti yang harus diwartakan dengan kesatuan dan otoritas, dan bukan dengan perpecahan pendapat yang membingungkan umat. Sebagai seorang Katolik yang berpegang teguh pada kebenaran ilahi dan magisterium gereja, kita dengan tegas menyatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus bukanlah suatu kemenangan bagi iblis, bukan pula sebuah kecelakaan atau kebetulan sejarah yang disayangkan. Sebaliknya, penyaliban adalah puncak dari rencana keselamatan Allah Tritunggal yang telah ditetapkan sejak kekekalan. Kita tidak melihat salib sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai altar di mana kurban yang paling sempurna dipersembahkan oleh Yesus sebagai anak domba Allah yang tak bercela. Klaim ini didukung kuat oleh kitab suci dan tradisi apostolik. Rasul Petrus sendiri dalam khotbahnya menyatakan dengan gamblang bahwa Yesus diserahkan untuk disalibkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditetapkan. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 23.
Demikian pula, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus wafat justru karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Lihat Roma 4 ayat 25. Dengan demikian, kematian dan kebangkitan adalah satu kesatuan teologis yang menjadi inti proklamasi Injil, yang sejak awal telah diajarkan oleh para bapak gereja dan dijaga oleh magisterium. Meskipun diakui bahwa iblis memang berusaha menjatuhkan Kristus melalui perantara manusia, termasuk pengkhianatan Yudas, kebencian Sanhedrin, dan kelemahan Pilatus, niat jahat iblis itu secara paradoks justru dimanfaatkan oleh providensi Allah yang Maha Kuasa. Iblis, dalam kebodohannya, mendorong penyaliban karena mengira itu adalah akhir dari Kristus. Akan tetapi, justru melalui saliblah Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Lihat Ibrani 2 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa kejahatan iblis tidak pernah berada di luar kendali Allah. Oleh karena itu, bagi gereja Katolik yang dipersatukan dalam satu iman dan satu gembala, penyaliban adalah perwujudan agung dari kasih Allah. Lihat Yohanes 3 ayat 16, bukan jebakan musuh. Salib adalah mahkota kasih yang tak terbatas, di mana pengorbanan Yesus menjadi sumber penebusan dan pendamaian yang abadi antara Allah dan manusia. Inilah ajaran yang dijaga oleh magisterium, menjamin bahwa kita tidak terombang-ambing oleh pendapat-pendapat yang saling bertentangan, melainkan teguh dalam satu kebenaran yang menyelamatkan. Berdasarkan kesaksian Alkitab yang tak terbantahkan, penyaliban Yesus Kristus tidak pernah menjadi hasil rekayasa iblis. Sebaliknya, peristiwa ini merupakan puncak rencana keselamatan Allah Tritunggal yang kekal bagi umat manusia. Kematian Kristus adalah tindakan yang berdaulat, bukan kekalahan yang dipaksakan. Ini terlihat jelas dari kehendak bebas dan ketaatan Kristus sendiri. Yesus menyatakan, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Lihat Yohanes 10 ayat 18. Ketaatannya yang radikal ini, yang dilanjutkan sampai mati di kayu salib, lihat Filipi 2 ayat 8, menegaskan bahwa salib adalah pelaksanaan misi yang diamanatkan Bapa. Lebih lanjut, Kitab Suci menegaskan bahwa kematian Kristus terjadi sesuai dengan Kitab Suci. Lihat 1 Korintus 15 ayat 3, menggenapi nubuat-nubuat yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya, khususnya mengenai hamba Yahwe yang menderita, seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3-10. Hal ini menunjukkan bahwa salib adalah rencana ilahi yang telah dinubuatkan dan bukan sebuah improvisasi. Disinilah providensi ilahi bekerja. Meskipun diakui bahwa kejahatan manusia yang dimanifestasikan melalui tindakan Yudas, Sanhedrin, dan Pontius Pilatus terlibat dalam prosesnya, Alkitab secara tegas mengakui bahwa semua itu terjadi atas maksud dan rencana Allah yang telah ditetapkan. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Allah mengambil niat jahat manusia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan keselamatan terbesar bagi dunia. Yang paling penting, penyaliban Kristus secara definitif menghasilkan pemusnahan karya iblis. Sementara iblis berpikir ia telah menang dengan membunuh Kristus, ia justru sedang mempersiapkan kehancurannya sendiri. Seperti yang disaksikan dalam Kitab Suci, Kristus mati untuk memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Lihat Ibrani 2 ayat 14. Penyaliban, yang bagi mata dunia dan iblis tampak sebagai kekalahan memalukan, sebenarnya menjadi kekalahan fatal bagi kuasa kegelapan, karena diikuti oleh kebangkitan yang mulia. Oleh karena itu, iblis bertindak dalam kebodohan kosmik ketika mendorong para musuh Kristus untuk menyalibkannya. Sebab, sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Iblis tidak menyadari bahwa salib adalah senjata pamungkas Allah untuk menebus dosa dan mengalahkan maut, dan oleh karenanya, menghancurkan kekuasaan iblis untuk selamanya. Kesimpulannya, penyaliban adalah kemenangan Allah yang tertinggi, di mana kasih ilahi mengungguli kejahatan iblis. Sejak awal, konsensus mengenai hakikat penyaliban Kristus bukanlah hasil dari perdebatan ad hoc, melainkan bagian fundamental dari tradisi apostolik dan ajaran para bapak gereja. Mereka secara bulat mengajarkan bahwa salib adalah pelaksanaan agung dari kehendak Allah. Misalnya, Santo Irenus menyebut salib sebagai puncak ketaatan Kristus yang sempurna, yang secara ilahi memperbaiki ketidaktaatan pertama Adam. Pandangan ini menegaskan bahwa kurban Kristus adalah tindakan restoratif yang dilakukan atas inisiatif Allah sendiri, bukan sebagai reaksi terhadap tindakan iblis.
Para bapak gereja lainnya memperdalam pemahaman teologis ini. Santo Athanasius, dalam membela keilahian Kristus, secara eksplisit menegaskan bahwa wafat Yesus di kayu salib adalah cara Allah untuk menghancurkan kuasa maut dari dalam. Pandangan ini sejalan dengan Ibrani 2 ayat 14, menegaskan bahwa peristiwa yang secara lahiriah tampak sebagai instrumen hukuman Romawi, sebenarnya adalah senjata Allah untuk mengalahkan iblis dan dosa. Oleh karena itu, salib selalu dilihat sebagai tanda kemenangan dan kebijaksanaan Allah, bukan kekalahan yang dipaksakan oleh musuh. Pemahaman ini terabadikan secara nyata dalam liturgi gereja sejak era perdana. Perayaan Ekaristi, yang telah dijalankan sejak gereja mula-mula, selalu dimengerti sebagai peringatan dan pengaktualisasian kurban penebusan Kristus di salib. Melalui Ekaristi, gereja dari generasi ke generasi tetap setia memandang salib sebagai rencana kasih Allah yang menyelamatkan manusia, sebuah kasih yang tak terbatas, lihat Yohanes 3 ayat 16, dan yang mendamaikan kita dengannya, lihat Roma 5 ayat 8. Kesetiaan ini ditegaskan kembali dalam berbagai konsili-konsili ekumenis, yang selalu menempatkan misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan, sebagai pusat iman Kristen. Pada akhirnya, magisterium gereja mengkodifikasikan dan meringkas kebenaran historis ini. Katekismus Gereja Katolik, atau KGK, dengan tegas menyatakan bahwa sengsara dan wafat Yesus adalah bukan hasil kebetulan yang disayangkan, dan secara eksplisit sudah direncanakan lebih dahulu dalam rencana keselamatan Allah. Lihat KGK 599. Penegasan dogmatis ini menutup pintu bagi interpretasi yang menyatakan salib sebagai jebakan iblis, rencana iblis, atau kekalahan ilahi, memastikan bahwa umat Katolik di seluruh dunia menerima satu doktrin yang tunggal dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, saudara-saudariku umat Katolik. Mari kita ambil beberapa kesimpulan terkait pembahasan ini. Pertama, fragmentasi dalam teologi Protestan mencerminkan kurangnya otoritas sentral. Video ini mengungkap bagaimana keberagaman Protestantisme menyebabkan beragam interpretasi yang saling bertentangan, bahkan dalam tradisi Calvinisi yang sama. Tidak seperti ajaran Katolik, yang mengandalkan magisterium dan tradisi apostolik untuk menyatukan doktrin, penekanan Protestantisme pada interpretasi personal mengakibatkan kekacauan teologis. Hal ini melemahkan kemampuan Protestantisme untuk menyajikan ajaran yang konsisten dan berwibawa tentang doktrin-doktrin kritis seperti salib. Fragmentasi ini melemahkan kapasitas Protestantisme untuk menanggapi kritik eksternal secara koheren, seperti kritik dari para polemis Muslim. Kedua, dualisme teologis dalam pemikiran Protestan merupakan kesalahan serius. Pendeta Ezra Soru mengaitkan rencana salib dengan Tuhan dan setan, yang menyiratkan bahwa mereka adalah rekan arsitek sejarah keselamatan. Pandangan dualistik ini secara berbahaya menyiratkan kesetaraan antara Tuhan dan setan, yang melemahkan kedaulatan Tuhan dan menggambarkan rencana ilahi sebagai koalisi dengan kejahatan. Hal ini adalah kesalahan metafisik dan logis yang berakar pada pandangan dunia maniheisme, yang ditolak oleh kekristenan. Rencana Tuhan bersifat tunggal dan berdaulat, tindakan setan diizinkan tetapi tidak setara atau sama kreatifnya. Ketiga, pandangan reduksionis dan fatalistik mendistorsi peran kejahatan dan kebebasan manusia. Pendeta MYM mereduksi setan menjadi karakter satu dimensi yang menentang salib, sementara pendeta D. Ngadas menggambarkan semua peristiwa sebagai naskah takdir dengan manusia sebagai boneka belaka. Pandangan-pandangan ini mengecilkan kompleksitas kejahatan dan tanggung jawab moral manusia. Ajaran Katolik menekankan bahwa kejahatan adalah perampasan kebaikan, atau privatio boni, bukan kekuatan substantif, dan manusia memiliki kehendak bebas yang sejati. Fatalisme dan determinisme, yang umum dalam beberapa ajaran Calvinis tentang predestinasi ganda, berisiko meniadakan akuntabilitas moral dan makna pertobatan. Keempat, Pendeta D. Ngadas mengajukan tafsiran deterministik yang ekstrim, di mana Allah dipandang sebagai dalang ilahi atau sutradara absolut yang menetapkan setiap tindakan, termasuk pengkhianatan dan penyaliban. Dalam pandangan ini, Yudas, Sanhedrin, dan Pilatus hanyalah instrumen atau boneka yang memainkan skenario yang telah ditentukan. Pendekatan ini berbahaya karena menimbulkan fatalisme dan nihilisme moral, menghilangkan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Secara teologis, ini mendekati predestinasi ganda Calvinis dan merusak citra Allah karena berisiko menjadikannya penulis dosa. Dampak pastoralnya adalah hilangnya motivasi pertobatan yang tulus dan tumbuhnya sikap pasif. Sebaliknya, teologi Katolik mempertahankan keseimbangan dengan membedakan antara voluntas ordinata,
atau kehendak positif Allah untuk keselamatan, dan voluntas permissiva, atau kehendak permisif Allah yang mengizinkan dosa, yang menjaga kesucian Allah sambil melestarikan kebebasan moral manusia. Kelima, doktrin Katolik menawarkan pendekatan yang sehat secara metafisik dan pastoral. Teologi Katolik menegaskan bahwa Allah adalah penyebab utama, atau causa prima, sejarah keselamatan, dengan manusia dan setan sebagai penyebab sekunder, atau causa sekunda, yang bertindak bebas tetapi dalam kehendak Allah yang permisif. Perbedaan ini menjaga kedaulatan Allah tanpa melibatkannya sebagai sumber kejahatan. Perbedaan ini juga melindungi kebebasan dan akuntabilitas manusia. Pendekatan Katolik mengintegrasikan misteri salib dengan kebangkitan, atau misteri Paskah, menekankan kemenangan kasih dan kebebasan atas dosa dan maut. Keenam, misteri Paskah sebagai peristiwa keselamatan yang terpadu. Ajaran Katolik menekankan bahwa salib tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan. Interpretasi Protestan seringkali memecah-mecah peristiwa ini, berfokus pada penyaliban semata atau mereduksi narasi menjadi determinisme fatalistik. Ajaran Katolik menekankan pandangan holistik. Salib adalah manifestasi kasih ilahi yang menaklukkan maut melalui kebangkitan. Kesatuan ini penting untuk memahami makna dan kuasa keselamatan Kristen. Ketujuh, implikasi pastoral dari ajaran Protestan yang keliru sangat serius. Penafsiran yang keliru sangat mungkin membingungkan dan menyesatkan umat beriman. Misalnya, jika kejahatan dan dosa manusia hanya dipandang sebagai bagian dari kitab suci ilahi yang tak dapat diubah, urgensi pertobatan dan tanggung jawab moral pun terabaikan. Umat beriman mungkin menganut fatalisme atau kepasifan, meyakini bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi nyata. Ajaran Katolik mendorong pemuridan yang aktif, tanggung jawab pribadi, dan harapan yang berakar pada kasih dan kebebasan Allah. Kedelapan, polemik Protestan mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam kekristenan modern. Ajaran Katolik menempatkan perdebatan dalam konteks budaya dan agama yang lebih luas, termasuk kritik Muslim terhadap kekristenan. Tanggapan Protestan, yang ditandai oleh inkonsistensi dan perbedaan pendapat internal, mengungkapkan kesulitan dalam mempertahankan koherensi doktrinal di luar struktur gerejawi yang menyatukan. Gereja Katolik dihadirkan sebagai penjaga kebenaran apostolik yang teguh, yang mampu menjawab pertanyaan teologis internal maupun tantangan eksternal dengan doktrin yang konsisten, beralasan, dan mendalam. Kesimpulan, ini adalah kritikan komprehensif terhadap interpretasi Protestan modern tentang salib, mengungkap kontradiksi internal dan kelemahan teologisnya. Selain itu, bahaya dualisme, fatalisme, dan reduksionisme karena mendistorsi pesan Kristen dan membingungkan umat beriman. Kerangka doktrinal Gereja Katolik diperjuangkan sebagai alternatif yang koheren dan metafisik, yang melestarikan kedaulatan Allah, kebebasan manusia, dan misteri keselamatan melalui misteri Paskah. Seruan untuk kembali kepada ajaran Katolik sebagai jalan menuju pemahaman autentik dan integritas spiritual di tengah kekacauan teologis Protestantisme adalah mutlak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.